Sahabat YKB, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab, membaca kitab suci, dan tentu saja menggali setiap pesan yang sangat bermakna dalam setiap teks yang kita ulik dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Sahabat, pada episode kali ini kita melanjutkan ulikan teks Kitab Wahyu. Mulai dari Januari 2025, program Ngulik Alkitab, kita mulai dengan mengulik teks Kitab Wahyu. Dan episode kali ini kita akan mengulik Wahyu pasal 7. Ayat 1 sampai 17, Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 17, dan narasumber yang akan menolong kita untuk mengulik teks yang kaya dengan kalimat-kalimat yang sangat simbolik ini, yaitu telah hadir di studio Bapak Pendeta Emeritus Samuel Santoso. Saya mau sapa dulu. Salam jumpa kembali Pak Pendeta. Sudah berkenan kembali hadir bersama dalam program Ngulik Alkitab. Pak Pendeta, kita akan mengulik Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 17. Kita mulai saja, kita akan awali dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Saudara sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau setia kepada kami. Dan kesetiaan-Mu melintasi waktu, melintasi segala situasi dan kondisi kehidupan kami. Kesetiaan-Mu mengatasi ketidaksetiaan kami. Kesetiaan-Mu tidak pernah jeda sedetik pun juga. Sungguh kami bersyukur, bahkan kalau hari ini kami mau bersama-sama membaca, mencoba mencari pesan dari Wahyu 7 ayat 1 sampai 17. Bagian dari penghayatan gereja pertama yang dalam penderitaan, tetapi pertama-tama melihat Engkau yang tetap setia, dan karena itu mereka setia. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami agar kami bisa mendengar pesan Tuhan dengan baik. Hati dan pikiran kami disiapkan untuk firman yang suci ini. Di dalam nama Kristus Yesus, Sang Firman yang sudah menjadi daging itu, kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan bacakan Wahyu 7 ayat 1 sampai 17. Dan pada episode kali ini mengambil judul Tetap Setia Karena Kristus Setia. Saya akan bacakan Wahyu 7 ayat 1 sampai 17. Setelah itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Lalu aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang diberi kuasa untuk merusak bumi dan laut. Janganlah merusak darat atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyer 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakhar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dan dari suku Benyamin 12.000. Setelah itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya, dari segala bangsa, suku, umat, dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan ada pada Allah kita yang duduk di atas tahta dan pada Anak Domba." Semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka sujud di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian, kemuliaan dan hikmat, syukur dan hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita
sampai selama-lamanya. Amin. Lalu salah seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Aku berkata kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan beribadah kepada Dia siang malam di bait sucinya. Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Baik, Pak Pendeta. Ini pasal 7 ayat 1 sampai 17. Di segmen pertama ini saya memulai dengan judul perikop. Yang pertama ini orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Menurut Pak Pendeta, judulnya ini bagaimana nih Pak Pendeta? Kalau baca judulnya itu orang-orang dimeteraikan dari bangsa Israel. Ini bangsa Israel yang mana maksudnya? Jadi Bu Santi, saya suka menganjurkan kalau orang baca Alkitab nggak usah baca judulnya. Maunya baik. Jadi judul itu maunya memberi semacam highlight atau kira-kira nanti apa ya isinya gitu. Tetapi kita mesti mengakui bahwa kerap kali antara judul dan isi itu ternyata bukan cuman lain tapi juga beda. Ini masih tidak seberapa, tapi misalnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Padahal kalau kita baca dengan baik, kudunya judulnya perumpamaan tentang bapak yang baik dan setia. Sebab yang hilang bukan cuma anak bungsu, tetapi ternyata anak sulung juga. Nah, menurut saya harus dijelaskan juga pada perikop yang kita bahas hari ini, bahwa yang dimaksud memang masih pakai terminologi Israel yang kita suka mengatakan umat pengikut Kristus itu sebagai Israel baru. Dan barangkali kata Israel baru itulah yang harus kita garis bawahi ya, bahwa yang dimaksud adalah para pengikut Kristus. Dan kalau begitu boleh secara sederhana kita bicara Wahyu ini isinya pesannya ditujukan kepada jemaat Kristen awal di akhir abad pertama Masehi di daerah Asia Kecil sana. Ya. Jadi jelas bahwa ini bukan Israel secara umum, apalagi Israel sebagai entitas bangsa nasional seperti sekarang. Tapi yang dimaksud adalah jemaat Kristen pada akhir abad pertama Masehi itu, yang memang mengalami situasi seperti yang digambarkan oleh kitab Wahyu. Baik, tadi Pak Pendeta sudah memberi saran untuk menolong kita ketika kita membaca judul, jangan buru-buru lalu kemudian merasa mengira bahwa nanti kira-kira yang akan ditulis sih tentang ini ya. Sama juga kalau misalnya kita kadang-kadang baca novel sama isi kok sengaja rada-rada agak, padahal sebetulnya bukan hal itu persis yang mau disampaikan. Nah, Pak Pendeta tadi menyampaikan tentang memberi catatan yang penting buat kita, yaitu pergumulan jemaat Kristen perdana pada era di mana kitab Wahyu ini ditulis, yang mengalami berbagai macam pergulatan. Secara sekilas Pak Pendeta, apa yang saat itu mereka alami di era itu? Jadi ada dua kaisar yang banyak dihubungkan dengan kitab Wahyu ini. Yang pertama itu kaisar yang namanya Kaisar Nero. Dia memerintah antara 54 sampai 68 itu hidupnya di situ ya. Yang berikutnya yang kalau boleh saya mengatakan lebih gila dari Nero. Nero kan sudah terkenal ya karena dia yang memerintahkan separuh kota Roma dibakar supaya dapat alasan untuk mengambing hitamkan jemaat Kristen waktu itu. Kaisar Domitianus yang memerintah antara tahun 81 sampai 96.
Tapi sama seperti para kaisar Roma pada zamannya, memang umumnya mereka tidak merasa cukup kalau mereka mendapat gelar sebagai anak dewa. Jadi mereka itu titisan dewa ya. Biasanya sama seperti di raja-raja Jawa juga begitu kan ya. Mereka merasa tidak cukup kalau mereka itu diterima hanya sebagai anak dewa. Karena itu ada 1-2 yang begitu menonjol, minta supaya mereka sendiri diakui sebagai dewa itu. Jadi sosok ini tidak sekedar sosok manusia, tetapi dia sosok Allah. Jadi Nero misalnya, kalau kita perhatikan koin mata uang pada zaman Nero yang tersisa itu, ada pahatan wajah Nero, lalu keliling wajah itu ada tulisan Neron Dominus Ac Deus Noster. Nero Dominus, Tuhan, Ac Deus, dan Allah kami. Jadi mereka kepingin sekali diakui bahwa mereka bukan hanya anak dewa, dan anak dewa itu sudah masuk jadi dewa, tetapi mereka minta diakui sebagai Tuhan. Dominus, Kyrios kalau bahasa Yunaninya. Kyrios yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa kita Tuhan. Nah, coba saudara bayangkan H di tengah kata Tuhan itu kita kasih tanda kurung, kan Tuhan. Betul. Jadi ada orang yang memang punya ambisi dianggap sebagai Kyrios, sebagai Dominus. Kenapa begitu? Ini bersangkut paut dengan kekuasaan, dengan kekuatan yang mereka miliki kalau mereka menjadi kaisar. Yaitu bahwa merekalah yang menentukan nasib hitam putihnya masyarakat pada saat itu. Masyarakat komunitas masyarakat Romawi, kekaisaran Romawi. Mereka itu orang yang menentukan sekali, bukan cuma soal kerjanya, tetapi soal hidup atau matinya. Jadi begitu mutlaknya, begitu absolutnya, sampai kalau misalnya mereka kepingin memuaskan nafsu mereka melalui darah, ya panggil aja budak, 2 orang, kasih masing-masing sebilah pedang, suruh duel sampai salah satu atau dua-duanya mati. Dan ketika mereka berduel dan berdarah-darah, wah, mereka histeris, puas sekali, sadomasochism ya. Jadi Tuhan itu pemilik mutlak dari, jadi bisa dibayangkan kalau tiran, kaisar ya, punya kekuasaan yang begitu hebat. Nah, susahnya kelompok masyarakat yang tidak besar, bukan mayoritas, boleh disebut minoritas, yang menolak itu orang Kristen. Bagi orang Kristen akhir abad pertama, cuman ada satu Dominus Ac Deus Noster, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus Dominus Ac Deus Noster. Dan ini dianggap sebagai perlawanan, sikap yang kurang ajar, memberontak terhadap kaisar. Karena itu ya kemudian mereka mengalami hambatan ya. Para kaisar itu narsis sekali. Para kaisar itu sindrom megalomania. Betul. Jadi saudara, kalau saudara punya keinginan seperti para kaisar ini, hati-hati. Itu sakit jiwa sebetulnya. Betul. Ya, jadi itu gambaran pergumulan bahkan penderitaan yang mereka alami karena memang ada dalam kekuasaan tiran yang memang
sungguh-sungguh sakit begitu ya, Pak Pendeta. Nah, yang menarik ini di ayat 1 ada ayat 2, ada kata malaikat di sana. Saya baca ya, Pak Pendeta. Setelah itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Lalu aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Ini malaikat yang dituliskan di kitab Wahyu ini sebetulnya seperti apa sih sosok dan gambarannya? Kita akan ulas segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, kakak. Jadi panggung nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Hai Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi Time. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu 7 ayat 1-17 dengan judul Tetap Setia Karena Kristus Setia. Tetap setia karena Kristus setia. Kita masuk di segmen yang kedua. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Narasumber pada episode kali ini Bapak Pendeta Emeritus Samuel Santoso. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen kedua ini ya Pak Pendeta. Ada malaikat. 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Mereka menahan keempat angin bumi. Lalu aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang diberi kuasa untuk merusak bumi dan laut. Gambaran malaikat yang dituliskan di sini itu seperti apa Pak Pendeta? Ada yang membawa meterai Allah yang hidup, lalu dia memberi perintah kepada yang diberi kuasa untuk merusak bumi dan laut, lalu kemudian jangan merusak darat atau laut atau pohon-pohon sebelum kamu meteraikan hamba-hamba Allah kami. Ini gambaran malaikat itu seperti apa Pak Pendeta? Ya, yang jelas malaikat itu abdi dari Allah sendiri ya. Memang tidak disebut di sini
siapa Yahweh atau Elohim atau siapapun juga. Jadi yang memerintah tersembunyi, tetapi kita perhatikan malaikat-malaikat ini menuruti, menaati apa yang diperintahkan kepada mereka. Apakah malaikat yang pertama yang nahan angin dari 4 penjuru? Tentu itu kosmologi zaman itu ya, bahwa ada 4 arah angin itu menahan angin, atau yang ditahan 4 lain yang malaikat yang disuruh bikin huru-hara. Apa itu malaikatnya sama atau enggak, kita enggak tahu ya. Tapi rupanya di kalangan orang Yahudi, malaikat itu ada juga pangkat-pangkatnya rupanya. Ada malaikat-malaikat yang memang bagiannya cuma disuruh-suruh begitu saja. Tapi ada pada momen-momen tertentu kita mengenal Mikael, kita mengenal Gabriel, nama-nama malaikat yang rupanya punya kedudukan tertentu ya. Tapi baik kita perhatikan saja bahwa malaikat ini tetap malaikat. Kalau boleh saya pakai kata, mereka tetap pesuruh. Mereka orang yang dikirim untuk melakukan sesuatu. Tetapi siapa sosok di balik tugas mereka, itulah yang jauh lebih penting. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan begini. Malaikat ini termasuk malaikat yang muncul dari timur itu bawa bintang meterai, itu tetap malaikat juga. Jadi pesan apa sih yang mau secara implisit dikatakan di sini? Yang mau dikatakan di sini adalah, lihatlah, baik suasanamu itu anginnya tenang, tidak ada angin yang merusak kamu, maupun nanti kalau angin itu merusak kamu, aku ada di sana. Aku mengendalikan semuanya. Itu mungkin kata mengendalikan lebih tepat ya. Baik 4 malaikat yang menahan maupun nanti 4 malaikat yang mendatangkan malapetaka, itu dua-dua ada di bawah kendali, di bawah kontrol dari, kalau pakai bahasa Alkitab, bahasa Wahyu, di bawah kuasa Tuhan Yesus ada, di bawah kuasa Sang Anak Domba itu. Jadi bagi jemaat pertama, ketika ada malaikat yang menahan malaikat Tuhan yang datang, lalu saya membayangkan ada di antara mereka yang kemudian ingat cerita Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. 3 orang, bukankah 3 orang kita buang ke tanur itu? Tapi Sudah dipanaskan sampai 7 kali lipat. Sampai orang yang melemparkan pun mati. Bukankah 3 orang, kata raja, yang kita lempar? Tapi kok aku lihat ada 4. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Membuat 3 orang, Sadrah, Mesah, Abednego, berada di dalam tanur yang menyala hebat, tapi bahasanya sederhana sekali. Tidak ada bau kulit terbakar, tidak ada bau kain terbakar, dan mereka bisa berjalan-jalan dengan enak. Jadi betapa hebatnya si pengutus malaikat tadi ya. Sosoknya seperti apa? Nah, memang tadi saya mengatakan kita suka keliru. Kalau Natalan, malaikat yang bawa berita, jangan takut, akan lahir bagimu. Selalu kita pilih anak yang cakep, cantik, lemah gemulai. Padahal nama malaikat itu laki semua. Mikael, Gabriel itu laki semua. Dan bukan lemah gemulai. Apa ya kalau rikat, kalau orang Jawa mengatakan rikat, cepat bergerak, tases gitu ya, satset pakai bahasa. Nah, jadi
malaikat itu jelas bahwa dia berada di bawah kendali Tuhan. Mau mengatakan apa? Lihatlah, kalau kamu berada di tengah malaikat, maka kamu juga tenang. Terlindungi. Aku mengendalikan mereka, baik mereka yang melindungi kamu maupun mereka yang mengancam kamu. Dan istimewanya ada malaikat yang satu tadi. Malaikat yang satu itu membawa meterai, Iya, Allah yang hidup. memeteraikan Iya, hamba Allah hamba yang Allah hidup. Betul. Jadi kepada orang yang setia diberi tera, katanya dijidat ya, Hmm. yang Pada menjadi dahi. tanda bahwa ini adalah umatku. Ini adalah orang-orang yang menyembah aku. Dan karena itu mendapat perlindungan yang istimewa. Allah disebut sebagai Allah yang hidup. Betapapun sengsaranya kamu, betapapun kelihatan menderita kamu, pakai cerita Sadrah, Mesah, Abednego, kamu masih bisa berjalan-jalan dalam. Kenapa? Karena aku ada di situ. Karena malaikatku menutup mulut singa tempat Daniel dibuang itu. Aku yang jadi pelindung itu. Ia adalah Allah hidup yang tidak bisa dikalahkan oleh penderitaan, bahkan kematian. Jadi Injilnya, berita baiknya adalah Allah ini yang menjamin eksistensi umat Allah dalam semua situasi dan kondisi yang mereka jalani. Jadi bukan hanya kalau suasananya senang, Allahnya ada. Kalau suasananya enggak menyenangkan, Allah enggak ada. Dan itu kan biasa kita begitu ya. Ya. Kalau lalu lagi senang, lagi bahagia, haleluya, puji Tuhan. Tapi begitu kesulitan yang kelihatan sedikit hebat, dramatis, aduh Allah, kamu kemana sih? Kamu nggak dekat. Iya, kamu kok tinggalkan Kan aku. Ya, Pak Pendeta. Kita lanjut di ayat 4. Saya mau digabung ya Pak Pendeta. 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 dengan pertanyaan ini. Aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua keturunan Israel. Menarik itu, semua keturunan Israel 12.000, masing-masing suku dimeteraikan. Namun di ayat 9 itu, setelah itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya dari segala bangsa, suku, umat, dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih, dan sebagainya. Ini mau menggambarkan apa Pak Pendeta? Pertama 140.000 dari 12 suku, lalu kemudian masing-masingnya 12.000 ya. Lalu kemudian melihat lagi kumpulan lebih banyak lagi. Apa lebih lagi dari yang 144.000 ini? Kalau menurut saya, penulis ini menggunakan suku-suku Israel 12 itu kali 12 kali 1.000, mau mengatakan bahwa umat Allah yang sekarang ini, yang sekarang sedang mengalami penderitaan begitu hebat ini adalah kelanjutan dari umat Allah di masa lalu. Jadi umat tidak Allah terputus. perjanjian lama. Yang sama siapa? Yang sama Allahnya. Iya. Tuhannya yang sama. Tuhannya yang dulu merawat, memelihara umat Allah, setia kepada umat Allah pada masa lalu. Ya, ini Allah yang sama, setia kepada Israel baru tadi. Dan baik, pertama-tama penulis ini menghargai umat Allah yang pertama. Ya. Tapi penulis kitab Wahyu tidak berhenti pada 12 kali 12 kali 1.000. Sebab dia mengatakan ada kumpulan orang yang lebih banyak lagi. Apa itu katanya? Setelah itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung. Kalau tadi masih bisa dihitung, sekarang tidak bisa dihitung. Unlimited. Dan asalnya bukan cuma dari Israel, tapi segala bangsa, suku, umat, dan bahasa yang berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba.
Jadi sekarang si penulis pembawa berita wahyu ini mau mengatakan sekarang kita lebih bebas. Dia merasa lebih bebas karena apa? Kalau kita balik lagi misalnya karena peristiwa Pentakosta yang membuat Injil itu tersebar luas, lebih luas daripada Israel dalam tanda kutip tertentu saja. Sekarang lebih luas lagi dan kualitas mereka bukan cuma kuantitasnya tidak terbatas. Dari segala bangsa, suku, umat, dan bahasa yang berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih, memegang daun palem di tangan mereka. Dan kemudian saya membayangkan seperti nanti kalau Minggu Palmarum, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Dan sekarang batasannya udah tidak ada lagi. Bukan umat Allah dalam artian tertentu, bangsa Israel, orang Yahudi. Tetapi peristiwa Pentakosta itu membuat kuantitas dan kualitas orang yang menyatu hidupnya, pusatnya adalah Kristus menjadi lebih terbuka lagi. Sekarang itu dinyatakan secara terbuka. Jadi kelanjutan dari Israel sebelumnya, bahwa penulis menghormati, menghargai ya umat Israel yang memang pertama. Tetapi lebih dari itu, yang mesti kita lihat adalah karya Allahnya yang jauh lebih besar. Dan Allahnya yang sama. Betul, Allah yang dari dulu terus konsisten dengan sikapnya. Ada beberapa teman yang nanya begitu, Sam, kalau di Alkitab kamu kok banyak cerita tentang orang-orang jelek. Ada Daud yang berzina, ada Yakob yang ini teman rupanya baca Alkitab juga ya. Yakob yang kerjanya nipu sana, nipu sini terus begitu. Kamu nggak malu sih ada orang begitu? Nah, saya cuma mengatakan begini sama teman ini. Lakon, pemeran utama dalam cerita Alkitab itu bukan Yakobnya, bukan Daudnya. Kalau di sini juga bukan malaikatnya, bukan umat Allahnya. Tapi lakon utamanya itu, pemeran utamanya adalah Allah sendiri. Dan kamu lihat Allah itu setia, mengasihi kamu terus-menerus. Gimana pun kamu. Ada itu rasanya masuk ke judul kita ya. Umatnya jadi setia bukan karena dalam dirinya setia, bukan karena berkatnya banyak, bukan karena Allahnya. Kristusnya yang setia. Jadi, kalau pakai kata yang dipakai bukan setia itu apa sih bahasa Inggrisnya? Faithful. Ya, itu faithful kata tepat sekali ya. Bukan cuman aku mau terikat sama kamu, tetapi aku percaya sama kamu. Aku menghargai kamu. Baik, ini menarik ya. Jadi ini kelanjutan karya Allah yang konsisten terus-menerus, dan dia adalah Allah yang sama. Yang besar itu bukan saja dari kuantitasnya yang besar, unlimited, melainkan juga kualitas orang-orang percaya ini. Mereka semua memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan ada pada Allah kita yang duduk di atas tahta dan pada Anak Domba. Lalu kemudian ini yang menarik, Pak Pendeta. Semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka sujud di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Jadi baik mereka orang-orang percaya, baik juga kemudian para malaikat, keempat makhluk di pasal sebelumnya itu semua bersama-sama berseru amin, puji-pujian. Ini doksologi puji-pujian begitu kepada Allah, baik itu malaikat, baik itu manusia, baik itu makhluk-makhluk lain, semua memuji Tuhan, kebesaran Tuhan, mengakui kekuatannya. Mengambil bagian dalam praise and worship itu. Yes, betul. Ya. Betul. Memuji tapi juga menyembah. Yes, betul. Dan sekali lagi,
jangan berhenti pada merekanya ya. Iya. Tapi yang kita lihat sosok yang mereka puji dan Iya. mereka sembah itu. Itu siapa? Sebetulnya ini pesan yang mau disampaikan Iya, ya. betul. Siapa sebetulnya yang mereka puji, yang mereka sembah sampai sedemikian, sampai mereka demikian faithful sampai akhir hidup mereka adalah karena Kristus itu adalah setia. Baik, kita lanjut di segmen ketiga ya Pak Pendeta, tentang ini yang menarik nih. Siapakah mereka memakai jubah putih itu dan dari manakah? Lalu kemudian jubah mereka ini orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Ini nih kayak kontradiktif, tapi nanti kita lihat segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Jadi cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Hai Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta Kidi Time. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Episode kali ini kita mengulik Wahyu 7 ayat 1 sampai 17 dengan judul Tetap Setia Karena Kristus Setia. Sahabat, saat ini kita sudah memasuki segmen yang ketiga, segmen penutup. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik, Pak Pendeta Samuel, kita lanjut segmen ketiga, segmen penutup ini. Saya mau lihat, kita lihat di ayat 13 dan seterusnya. Lalu salah seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Aku berkata kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ini maknanya apa Pak Pendeta? Orang kalau nggak ngerti yang sangat simbolik ini kok serem banget dicucinya dalam darah, tapi kok Keluarnya jadi putih. putih bukan keluarnya merah gitu. Apa maksudnya nih Pak Pendeta? Ya,
Sebetulnya kalau saya mengatakan istilah penggambaran itu mau mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi jubah putih itu mengidentifikasi kemuliaan Tuhan, tapi juga mereka sadar betul bahwa kalau mereka dimuliakan itu karena anak domba yang disembelih, anak domba yang menyerahkan diri. Jadi memang bahasanya sangat simbolik dan mungkin memang sengaja supaya tidak bisa dimengerti. Menurut saya begitu ya, supaya orang kemudian sadar betul bahwa ini bukan hal yang biasa-biasa saja. Jadi kalau boleh saya orang yang pelit kalau ngomong luar biasa, ini luar biasa. Bagaimana jubah putih karena justru dicuci pakai darah yang merah. Tapi ini jadinya putih. Ini justru menjadi semacam identifikasi yang misterius karena mereka kemudian diidentikan dengan Kristus sendiri. Jadi karena kesetiaan mereka, karena keseriusan mereka menjadi pengikut Kristus, mereka kemudian punya relasi yang sangat intim, karib, akrab, dan hidup bersama dengan junjungan mereka, Sang Anak Domba, yaitu Yesus Kristus sendiri. Junjungan itulah yang mereka hidupi dalam hidup mereka sehari-hari. Betapapun sulitnya, betapapun kejamnya, betapapun mereka begitu menderita secara kasat mata. Tapi justru di sana kualitas dari relasi intim antara Kristus dan umatnya itu jadi kenyataan yang hebat. Menurut saya baik kalau kita coba mendengar dikit tentang pengalaman orang-orang Kristen di daratan Cina pada zaman revolusi kebudayaan, ketika Deng Xiaoping punya politik pintu terbuka dan demi investasi masuk, lalu gereja dibuka lagi, agama diperkenankan lagi. Kan ada boom itu, karena orang-orang Kristen yang dulunya Kristen, pikirnya sudah dihambat habis, ternyata pemerintah Cina kaget, karena jumlahnya konon itu menjadi 400% lebih banyak. Nah, itu boleh dipertanyakan. Tapi yang menarik itu ketika seorang, namanya siapa ya, orang WCC itu datang ke sana, ketemu sama Uskup Ting. Dia punya seorang muda yang jadi pegawai dia. Si pegawai ini bukan orang biasa, sebab dulunya pengawal merah. Pengawal merah itu orang-orang muda yang sudah diindoktrinasi begitu rupa, yang jadi garda paling depan untuk pemusnahan itu. Lalu ketika ditanya, gimana kamu bisa jadi bisa tertarik dan kemudian jadi Kristen, mereka mengatakan Alkitab nggak ada, tetapi orang-orang Kristen itu cerdik sekali. Jadi sebelum Alkitab kertas ini dimusnahkan, mereka robek-robek ini Alkitab. Jadi lembar-lembaran begitu, lalu diselip-selipkan di tempat yang jadi tiap orang, tiap keluarga, anggota keluarganya nyimpan satu, sehingga secara fisik nggak ada yang buku begini. Lalu di mana apa tugasnya? Tugasnya mereka mesti menghafal bagian yang mereka simpan, menghafalnya. Jadi kalau mereka ditanya Alkitabnya di mana, kamu nggak bisa dapat Alkitab. Lalu mereka mengatakan Alkitabnya di sini. Kalau orang Indonesia kan nggak bisa. Ya, dari sini. Terus
dia kasih kesaksian si pegawainya. Dia bilang begini, saya mesti tugas di satu bagian dari komune. Saya mesti mengawasi para petani yang memang itu daerah orang Kristen. Keras kami mengawasinya, ketat sekali. Tapi ada yang menarik. Kenapa begitu? Yang pertama kali yang buat kami tertarik itu apa? Orang-orang Kristen ini bekerja lebih keras. Produktivitasnya jauh lebih tinggi ketimbang petani-petani yang komunis itu. Lalu yang kedua yang kami lihat, hampir tidak pernah kami mendengar keluhan. Meskipun targetnya ditambah, targetnya ditambah, tapi tidak ada orang mengeluh. Dan bukan hanya itu yang kami lihat, kesatuhatian mereka, saling menolong. Gampang sekali, orangnya ringan tangan, bukan suka mukul, enggak. Tapi membantu. Dan mereka tidak peduli yang dibantu siapa. Jadi juga kalau saya sama teman-teman yang mesti ngawasi keras mereka, kalau mereka bantu aja. Nah, itu yang pertama kali kami lihat. Lalu ketika kami mulai tertarik, kami coba dekat mendengar itu. Kadang-kadang kalau mereka sama bekerja, lalu tiba-tiba ada orang yang bisik-bisik mengucapkan sesuatu. Nah, itu rupanya ayat Alkitab yang dibaca oleh orang, yang mereka ingat, mereka hafal. Dibaca lalu seperti kalau kita lalu jadi bahan percakapan di PA itu. Wah, luar biasa. Jadi PA-nya ada di sama kerja, mereka menghayati betul apa yang mereka baca itu. Jadi, walaupun di aksesnya diputus, tapi pemberitaan firman itu tetap secara manusiawi sudah tidak ada kemungkinan mereka. Tapi karena kesetiaan mereka, kecerdikan mereka, lama-lama saya sama beberapa teman ini coba mendekati mereka. Tentu pertama-tama dicurigai ya. Tapi akhirnya kami tertarik, kami meyakinkan bahwa kami tertarik, akhirnya kami jadi bagian dari bagian itu yang saya mengatakan. Itulah yang dijalani oleh orang-orang Kristen jemaat yang membaca pertama kitab Wahyu. Altar mereka bukan gedung, tidak ada gedung, dan yang menaungi mereka juga bukan atap bait suci, sebab Yesus Kristus itulah yang menaungi mereka dengan kemah. Kemah kan sementara ya, darurat. Tapi mereka terlindung sekali. Mereka setia sekali itu. Itu yang di ayat 15 tadi ya Pak Pendeta ya. Yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan lapar lagi, mereka tidak akan haus lagi. Ayat 16. Artinya segala penderitaan yang pernah mereka alami, mereka tidak lagi mengalami itu. Lepaskan. Sebab anak domba di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus tadi ya. Itu pengharapan, itu janji yang Tuhan berikan bagi mereka yang setia. Baik Pak Pendeta, kita tiba di menit-menit terakhir ini di segmen yang ketiga. Apa sih relevansinya untuk kita? Yang terakhir memang Bu Santi, ini kan sudah dekat Prapaskah dan Paskah ya. Dan rasanya nanti bacaan Wahyu ini akan muncul. Itu bukan seluruh rentetan kisah Wahyu ini sebetulnya menjadi semacam sejenis kisah kehidupan Yesus dari mula sampai pada akhirnya, sampai kebangkitan itu. Dan di kitab Wahyu bagian apanya? Bagian penderitaannya Tuhan Yesus itu. Yang menarik kan cerita-cerita
penderitaan Tuhan Yesus kan panjang-panjang ya. Dan tapi ya begitu, yang kita lihat Tuhan Yesusnya setia. Iya. Bahwa dia di Taman Getsemani takut, ya Yesus kadang-kadang takut. Tapi kalau kita baca Injil Yohanes, Yesusnya nggak ada Betul. takut-takutnya sama sekali. Jalan gitu Dia saja. tahu Iya. sampai Pilatusnya kebingungan. Kok kamu nggak takut sama aku? Aku enggak, kamu nggak punya Kuasa apapun. Iya. atas aku. Jadi pergumulan-pergumulan semacam itu pada Injil-Injil dipersonifikasikan dalam diri Yesus. Di kitab Wahyu dipersonifikasikan oleh kesetiaan jemaat tadi. Dan Allahnya yang digambarkan setia meskipun pakai cara misterius. Meskipun tidak kelihatan. Tapi semua mengatakan ada 4 malaikat. Ada 4 malaikat lagi. Ada malaikat apalagi, dan tidak pernah disebut siapa itu. Cuman dikatakan anak domba itulah akhirnya nanti. Jadi itu yang pertama. Jadi step-step kehidupan Yesus digambarkan pakai sastra apokaliptik untuk jemaat di akhir abad pertama. Dan menurut saya itu menarik sekali. Tentu teman-teman yang jadi dosen perjanjian baru boleh mendalaminya lebih. Siapa tahu itu benar ya. Menggambar. Saya rasa Paulus juga pakai cara itu ya. Tidak mau menderita, betul, tapi kalau mesti menderita, Iya. aku juga mau menderita. Iya. Bukan mau cari-cari menderita. Bukan cari penderitaan, enggak. Tapi kenapa? kalaupun harus menanggung penderitaan, Iya, iya. oke, jalan. Dan kenapa begitu? Jawabnya balik lagi karena Tuhan itu setia. Iya. Iya. Kalau dia aja setia, masa sih saya? Enggak. Kita ingat Polikarpus ya. Ketika dia ditawari, udahlah, ngomong sangkalilah Tuhanmu itu. Lalu dia mengatakan, aku mesti menyangkali Tuhanku. 80 tahun lebih dia setia kepadaku. Masakan aku mengkhianati hanya karena aku kepingin lepas dari api? Nggak bisa. Nah, kemudian cerita Polikarpus, heroiknya ada di sana ya. Terus yang kedua, ini yang terakhir ya. Menjadi umat Kristus yang setia, tidak peduli pada waktu situasi kehidupan aman atau nyaman, tanpa ancaman, atau menghadapi tekanan dan penderitaan. Tapi tetap terus mengidentifikasikan diri dengan sang anak domba tadi. Kita sudah pakai jubah putih yang dibasuh dengan darah anak domba. Jadi sekarang bukan lagi Yesusnya yang mengidentifikasikan diri dengan kita, tapi sekarang dibalik. Ini tantangan buat kita untuk mengidentifikasikan diri dengan Kristus. Betapapun menderita, dia tetap setia. Sebab tujuannya bukan lagi diriku, bukan lagi enak atau enggak enak hidup. Nah, itu yang sering terjadi ya. Ya, saya mau setia kalau Kalau enak. hidupnya enak. Tapi kalau sudah enggak enak ya. Aku pun lupa. Lalu kemudian bilang, Tuhan, Engkau tidak dekat padaku. Jauh sekali. Hidup ini adalah kesempatan katanya. Bagus, saya suka lagu itu. Cuman kudunya, maaf ya buat yang bikin. Dan yang senang lagu itu. Yang senang lagu itu. Kalau kita perhatikan Yesus dan jemaat yang menerima berita wahyu itu, bukan cuman kalau aku sehat, kalau aku masih kuat, hidupku jadi berkat. Tapi Bahkan, pada waktu aku sakit pun, aku menderita pun, iya. aku jadi berkat. Bahkan mati pun, nah, bukankah Yesus begitu ya? Iya, kematiannya pun membawa menjadi penebusan. berkat. Dan bukankah kalau kita mengidentifikasikan diri dengan dia,
kudunya sampai begitu ya. Iya, bukan Jadi, hanya kalau aku kuat dan sehat ya. juga pada waktu menderita, juga pada waktu banyak sekali pergumulan. Tuhan tetap Tuhan. Jangan pernah mengatakan, aku kalau sudah susah, berdoa juga sudah nggak bisa katanya. Jadi kalau berdoa itu artinya cuma ngomong, ya berhentilah. Iya, betul sekali. Betul. Lalu Padahal- kita ingat cerita Acong. Acong, orang Kristen sederhana, encek-encek yang tidak bisa ngomong. Jadi kalau dia pergi ke pasar, ceritanya begitu, dia berhenti di muka gereja itu, di pagar gerejanya, dia cuma berdoa, lalu bilangnya apa? Yesus, Tuhan Yesus, ini oe Acong. Berangkat, nggak ngomong apa-apa lagi, nggak tahu mau ngomong. Pulangnya nanti pulang, berhenti lagi, dia pegang, Tuhan Yesus, ini oe Acong. Tiap hari begitu. Lalu ketika dia kecelakaan, sakit, konon ceritanya, cerita ilustrasi bener apa nggak tahu ya. Dia koma. Tiba-tiba dia melihat ada sosok yang dia bayangkan sebagai Yesus. Laki-laki itu datang ke dia lalu pegang kepalanya. Cong, ini oe Yesus. Seorang Roma pakai ilustrasi itu dan mengatakan, Acongnya bangun dan sehat. Yesusnya kenal betul ya, yang selalu memanggil menyebutnya. Baik Pak Pendeta, terima kasih untuk kesediaan mengulik pada episode kali ini. Wahyu 7 ayat 1-17, tetap setia karena Kristus setia. Penderitaan tidak menghentikan umat Kristen perdana untuk tetap setia. Dan kesetiaan mereka sungguh-sungguh dilihat oleh Tuhan, diperhitungkan oleh Tuhan. Sang anak domba itu menuntun mereka ke mata air kehidupan, menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan biarlah kita juga lewat ulikan pada kali ini boleh bercermin ini dalam kehidupan umat Kristen perdana, bukan saja pada saat kuat, sehat, bahkan dalam persekusi sekalipun mereka tetap setia karena Kristus setia. Jangan baca Wahyu seperti kalau kita nonton film horor. Ya. Kalau kita nonton film horor, sebetulnya kita kepinginnya apa sih? Iya. Baik ya. Ini lain dari film horor. Betul. Kitab Wahyu jadi menarik karena katanya kalau kita lihat horornya di sana. Iya, baik. Ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat, para sahabat bisa membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan menutup episode kali ini dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin dalam doa. Tuhan Yesus, anak domba yang setia, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Bagaimanapun sikap kami terhadap Engkau, Engkau tetap konsisten dan konsekuen. Engkau tetap setia kepada kami. Bahkan ketika kami sedang mengalami penderitaan, ketika kami menghadapi banyak masalah, ketika kami dianiaya, dan kami seolah-olah tidak melihat Engkau masih hidup dan berkarya. Mestinya kami tetap sadar bahwa semua yang jelek itu pun berada di bawah kendali-Mu, bahwa hidup kami berada di tangan-Mu, karena Engkaulah Tuhan yang menentukan nasib kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur bisa belajar dari orang-orang Kristen di akhir abad pertama Masehi. Kami bisa belajar dari orang-orang Kristen yang setia pada zaman revolusi kebudayaan di daratan Cina. Sungguh menjadi inspirasi bagi kami, supaya kami juga setia sampai akhir. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa.
Amin. Amin.